Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Hari ini kita memulai lagi pada pembelajaran matematika mengenai bilangan desimal. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan melalui video pembelajaran hari ini, teman-teman dapat membandingkan dua pecahan desimal, mengurutkan dua atau lebih pecahan desimal, dan merubah pecahan biasa campuran ke desimal atau sebaliknya. Membandingkan dua pecahan desimal, perhatikan garis bilangan berikut ini. Dalam membandingkan dua pecahan desimal, kita harus dapat menentukan nilai dari garis bilangan pada pecahan desimal. Di garis bilangan berikut, terdapat bilangan bulat yang terdiri dari awal 0, 1, dan 2. Di garis bilangan ini, angka 1 bilangan bulat dapat dijadikan pecahan desimal sama seperti nilainya 1,0. Sedangkan angka 2 sama halnya seperti 2,0 jika dirubah ke dalam bentuk desimal. Setelah angka 0, angka selanjutnya di sini adalah angka-angka yang selain dari bilangan bulat, angka desimal per 10. Dimulai dari garis setelah 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, dan yang di kotak ini adalah 0,7. Selanjutnya, setelah angka 1,0, 1,1, sampai menempati 1,5, lalu 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, dan 2 atau 2,0. Jadi, bilangan bulatnya 0, 1, dan 2, setelahnya bilangan desimal yang merupakan nilai tempat per 10. Selanjutnya, garis bilangan kedua. Di sini terdapat garis bilangan yang tiga nilai utama, yaitu 0,1, 0,2, dan 0,3. Garis bilangan lainnya, selain dari garis bilangan utama yang merupakan nilai desimal per 10, maka garis bilangan lainnya di bawah dari per 10, yaitu per 100. Setelah 0,1 atau bisa kita sebut menjadi 0,10, yaitu 0,11, 0,12, sampai ke 0,15, 0,16. Nah, yang di kotak ini adalah 0,17. Selanjutnya 0,18, 0,19, 0,2 atau 0,20. Nah, lanjut 0,21, 0,22, dan di sini di kotak yang disiapkan adalah 0,23 untuk urutannya, sampai berakhir di 0,3 atau 0,30. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa nilai bilangan di garis bilangan pertama 0,7 ternyata lebih kecil dibandingkan 1,5. Dan di garis bilangan kedua 0,17 juga lebih kecil dari 0,23. Nah, itu untuk melengkapi garis bilangan pada pecahan desimal agar dapat membandingkan dua pecahan desimal. Cara lain untuk membandingkan dua pecahan desimal dengan menggunakan tanda banding lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Berikut contohnya. Pertama, kita akan membandingkan angka desimal 0,76 dengan 0,8. Nah, langkah awal kita membuat 3 tabel.
Kenapa 3 tabel? Kita lihat dari dua angka yang akan dibandingkan. Angka yang paling banyak adalah 0,75, yaitu ada 3 angka. Maka angka di depan koma merupakan nilai tempat yang awalnya adalah satuan. Dan yang di belakang koma, nilai tempat awalnya dimulai dari per 10. Maka di sini pembatasannya koma, ada satuan di depan koma diawali dengan satuan, lalu di belakang koma diawali dengan per 10 dan per 100 dan seterusnya. Untuk 0,75 kita masukkan, maka satuannya adalah 0, per 10-nya adalah 7 dan per 100-nya adalah 6. Begitu pula dengan 0,8, satuannya adalah 0, per 10-nya adalah 8. Per 100-nya tidak ada, boleh kita kasih 0 bayangan. Nah, kita bandingkan dari tabel awal, satuan sudah sama. Jika sudah sama, maka kita bandingkan ke tabel kedua. Di mana tabel kedua, angka yang paling besar adalah 8, sedangkan yang kecil adalah 7. Maka sudah terlihat yang besar adalah 0,8. Nah, untuk meletakkan tanda pembanding yang lebih besar yang dimakan, maka kita arahkan ke 0,8. Dibaca 0,76 lebih kecil daripada 0,8. Contoh soal yang kedua, kita akan membandingkan dua angka, yaitu 0,012 dan 0,12. Nah, sepintas punya angka yang sama namun nilai tempat yang berbeda. Karena yang paling banyak angkanya adalah 0,012, maka kita membuat 4 tabel. Diingat, di awal atau kita batasi dengan tanda koma, di mana di depan koma adalah diawali dengan nilai tempat satuan. Dan di belakang koma diawali dengan nilai tempat per 10, selanjutnya per 100, selanjutnya per 1000, dan seterusnya. Nah, untuk 0,012, maka satuannya adalah 0, per 10-nya adalah 0, per 100-nya 1, per 1000-nya 2. Begitu juga dengan 0,12, satuannya adalah 0, per 10-nya 1, per 100-nya 2, per 1000-nya tidak ada, maka kita berikan 0 bayangan. Nah, di sini satuannya sudah sama-sama 0, maka kita bandingkan ke nilai tempat per 10. Nah, di nilai tempat per 10, ternyata yang lebih besar adalah angka 1. Maka sudah terlihat di mana yang lebih besar 0,12. Jadi yang lebih besar yang diarahkan. Nah, maka di sini dibaca 0,012 lebih kecil dari 0,12. Berikut adalah cara membandingkan dua pecahan dengan menentukan nilai tempatnya pada masing-masing tabel. Selanjutnya kita akan mengurutkan nilai pecahan desimal. Berikut contohnya. Cara pengerjaannya hampir sama dengan membandingkan dua pecahan desimal. Kita akan mengurutkan dari urutan yang terkecil dengan angka soal 0,204, 0,024, dan 0,24. Nah, dari tiga bilangan desimal, kita lihat bilangan desimal yang punya angka banyak yaitu ada 4 angka, maka kita membuat 4 tabel. Nah, antara satuan dengan per 10 kita batasi dengan tanda koma untuk lebih memudahkan. Lihat, kita masukkan angka-angkanya. Yang ada di depan koma diawali dengan satuan, yang ada di belakang koma diawali dengan per 10. Dari 0,24, dari 0,204 yaitu 0 satuan, 2 per 10,
0 per 100, dan 4 per 1000. Untuk yang 0,024, 0 satuan, 0 per 10, 2 per 100, dan 4 per 1000. Untuk 0,24, 0 satuan, 2 per 10, 4, nilai tempatnya per 100. Per 1000-nya tidak ada, maka tetap diisi, yaitu dituliskan angka 0 bayangan. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, ketika pertama lihat tabel awal, yaitu di satuan, angka satuan sudah sama, berarti kita lihat ke nilai tempat per 10. Nah, di sini terlihat yang lebih kecil adalah angka 0, sudah kita dapat. Ini urutan pertama. Dan untuk per 10 ada dua angka yang sama. Untuk membandingkan yang mana yang lebih kecil, maka kita lihat nilai tempat sebelahnya, yaitu per 100. Di per 100 dengan angka yang sama ini, yaitu yang kecil adalah angka 0. Maka ini urutan yang kedua, dan yang angka per 100-nya nilai tempatnya adalah 4, urutan ketiga. Maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 0,024, 0,204, dan 0,24. Jadi yang dilihat adalah nilai tempatnya. Soal yang kedua, 0,91, 1,08, dan 0,015. Nah, yang paling banyak bilangan desimalnya ada 4 angka, berarti kita buat 4 tabel. Masukkan masing-masing bilangan desimal ke dalam tabel, dan jangan lupa kasih pembatas koma di antara satuan dan per 10, yang merupakan di depan koma adalah nilai tempat yang diawali satuan, dan yang di belakang koma diawali nilai tempat dengan per 10. 0,91 berarti 0, per 10-nya 9, 100-nya 1, per 1000-nya tidak ada, berarti ditulis angka 0. 1,08 berarti satuannya 1, per 10-nya 0, per 100-nya 8, per 1000-nya tidak ada, berarti kita tulis 0. 0,015, maka satuannya 0, per 10-nya 0, per 100-nya 1, per 1000-nya 5. Nah, dilihat yang paling kecil. Lihat satuannya. Yang paling kecil pastinya di angka 0 dibandingkan dengan 1. Setelah itu, dari dua angka 0 yang sama di nilai tempat satuan, lihat tabel di nilai tempat per 10. Siapakah yang lebih kecil antara 9 dengan angka 0? Berarti yang lebih kecil adalah yang 0. Nah, ini udah ketahuan. Berarti dia urutan pertama, karena dilihatnya dari yang terkecil. Angka yang keduanya, urutan bilangan keduanya yang pastinya adalah yang nilai tempat per 10-nya adalah 9. Dan urutan yang paling besar terakhir adalah yang nilai satuannya adalah 1. Maka urutannya menjadi 0,015, 0,91, dan 1,08. Itu adalah nilai urutan bilangan pecahan, walaupun angka desimalnya banyak, belum memungkinkan dia menjadi urutan yang terbesar. Jadi, faktor utamanya adalah nilai tempat dari bilangan tersebut, baik mengurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Sekarang kita berkaitan lagi masih di pecahan desimal, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Perhatikan poin-poinnya untuk petunjuk mengubah nilai pecahan biasa ke desimal, yaitu kita mengubah nilai penyebut menjadi pecahan per 10, per 100, per 1000, dan selanjutnya. Artinya pecahan tersebut penyebutnya harus 10, 100, 1000, 10.000, dan
seterusnya dengan pecahan yang senilai. Yang kedua adalah dengan membagi kurung antara pembilang dan penyebut. Nah, perhatikan teman-teman, angka perkalian untuk menentukan pecahan senilai jika penyebutnya adalah angka 2, maka teman-teman bisa kalikan dengan 5 agar penyebutnya menjadi 10, yaitu nilainya nanti per 10. Pecahan yang penyebutnya 4 bisa dikalikan angka 25, jadi penyebutnya menjadi 100, sehingga pecahan per 100. Dan pecahan dengan penyebutnya angka 5, maka bisa juga dikalikan dengan angka 2, supaya penyebutnya 10. Dan pecahan yang penyebutnya angka 8 bisa dikalikan 125 agar penyebutnya menjadi per 1000. Ini angka-angka khusus jika penyebutnya adalah angka 2, 4, 5, dan 8. Ini berlaku kebalikannya atau kelipatannya. Kita coba di contoh. Contoh yang pertama, kita akan mengubah nilai 1/2 ke dalam pecahan desimal. Ingat, jika penyebutnya angka 2, berarti dikalikan dengan 5. Masing-masing antara pembilang dan penyebut dikalikan 5 agar nilai penyebutnya menjadi 10. Karena 2 kali 5 adalah 10, 1 kali 5, 5. Jadi 5 per 10 adalah 0,5. Yang kedua, 3 per 4. Nah, jika ketemu penyebutnya 4, berarti kita kalikan 25. Masing-masing dikalikan 25 baik atas maupun bawah atau pembilang dan penyebut, yaitu 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 menjadi 100. Maka nilai desimalnya 0,75. Untuk yang ketiga, 5 per 8. Tadi ingat penyebutnya 8 dikalikan 125 agar penyebutnya menjadi per 1000. 8 kali 125 adalah 1000, 5 kali 125 adalah 625. Maka pecahan desimalnya 0,625. Sekarang kita akan mengubah pecahannya campuran ke pecahan desimal. Perhatikan contohnya, ada pecahan campuran 31/2. Berarti teman-teman ubah dulu ke pecahan biasa dengan mengalihkan nilai penyebut dan bilangan bulat, lalu hasilnya ditambah dengan pembilang. 31/2 diubah menjadi kepecahan biasa adalah 7/2. Nah, 7/2 kita ubah karena penyebutnya 2, berarti dikali berapa? Dikali 5, baik pembilang maupun penyebut. 7 kali 5, 35, 2 kali 5 adalah 10. Maka nilai desimalnya 3,5. Contoh yang kedua, 2, 3 per 8. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 8, 16 tambah 3, 19 per 8. 19 per 8, karena penyebutnya 8, maka kita kalikan 125. Jadi 19 dikali 125 hasilnya 2375 dan 8 dikali 125 adalah 1000. Maka nilai desimalnya 2,375. Atau bisa juga kita pisahkan. Pertama, pisahkan dulu 2, 3 per 8, yaitu pisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya tetap ditulis, bilangan pecahannya 3 per 8 diubah ke desimal. Karena penyebutnya 8, berarti kita kali 125. Menjadi 3 kali 125 adalah 375, 8 kali 125 adalah 1000. Jadi pecahan desimalnya 0,375. Ditambah dengan angka 2, 2 ini adalah angka satuan, berarti nilainya 2,375. Ingat ya teman-teman, caranya kalau disusun ke bawah,
2, nah di sini 0,375. Nah, 2 tidak punya angka setelah koma, berarti kita kasih angka 0 bayangan. Maka jika dijumlah, hasilnya akan sama, yaitu 2,375. Jika ditambah 0 tambah 5, 5, 0 tambah 7, 7, 0 tambah 3, 3, 2 tambah 0, 2. Posisi koma harus sejajar, jika penjumlahan kita turunkan. Nah, seperti itu caranya. Teman-teman bisa pakai cara pertama atau kedua. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Kebalikan dari yang tadi, kita langsung aplikasi ke contoh 0,04. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu bagaimana cara merubahnya. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka pembilangan kita tulis angka yang selain 0, yaitu 4. 2 angka di belakang koma, maka per 100. Lalu harus disederhanakan. Di sini disederhanakannya 4 per 100 masing-masing bisa dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1, 100 bagi 4 adalah 25. Jadi nilai 0,04 sama aja 1 per 25. Yang kedua, 0,8. Nah, awalnya adalah belakang koma hanya satu angka, jadi per 10. Di sini hanya ada angka 8, jadi 8 per 10. Lalu harus disederhanakan dengan dibagi 8 dan 10 masing-masing bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 0,8 sama saja 4 per 5. Yang ketiga, ini 7,25. Nah, 7,25 kita tulis dulu angka yang ada di sini sebagai pembilang. Pernya per berapa? Lihat belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Jadi, kalau diubah ke campuran, 725 per 100 adalah 725 per 100. Artinya, kita tulis dulu pembilang. Nyebutnya 100. 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 725 adalah angka 7. Setelah itu sisanya berapa? Biar 725 adalah 25. Ini belum selesai karena belum disederhanakan. 7-nya tetap, 25 dengan 100-nya disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan angka 25. 25 dibagi 25 nilainya 1. 100 dibagi 25 nilainya 4. Atau bisa juga langsung 7,25. 7 yang merupakan angka depan koma ini menjadi bilangan bulatnya. Nah, angka yang ada di belakang koma menjadi bilangan pecahan, yaitu 25 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Masih sama, disederhanakan dengan dibagi 25. 25 bagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Contoh yang keempat, 3,5. Kalau kita pakai cara langsung, berarti angka yang ada di depan koma merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Lalu angka yang di belakang koma, ini 5, merupakan bilangan pecahan yang nilainya kita tulis dulu angkanya 5, lalu per berapa? Belakang koma hanya satu angka, jadi per 10. Baru disederhanakan. Untuk 5 per 10-nya masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Itu cara mengubah dari desimal menjadi pecahan biasa maupun campuran.
Alhamdulillah teman-teman, penjelasan hari ini pada materi membandingkan, mengurutkan, dan mengubah pecahan desimal ke biasa atau sebaliknya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman kelas 4 dan jangan lupa selalu berlatih agar pemahamanmu bertambah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.